Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, diperlancar rezekinya. Teman-teman, pada malam hari ini saya akan berbincang dengan narasumber kita. Alhamdulillah, ini narasumber yang belum pernah di MK ya, dengan Mas Billy yang punya pengalaman seputar dunia mistis waktu berada di kampusnya yang dulu gitu. Teman-teman, sebelum kita langsung nemui Mas Billy-nya, jangan lupa yang belum subscribe nih ya, jadi langsung subscribe dan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kami. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan punya cerita mistis nih ya, jangan dipendam sendiri, kalian bisa berbagi dengan Misteri Kejawen. Caranya langsung hubungi admin MK kita. Oke, langsung saja kita temuin Mas Billy-nya gitu ya. Yuk. Assalamualaikum Mas Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman, ini Mas Billy ini pertama kali di Misteri Kejawen ya. Gitu. Oke Mas Billy, sebelum sapa dulu bisa untuk teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah mungkin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua penonton Misteri Kejawen dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin. Oke. Ini Mas Billy, ini pengalamannya tentang apa nih Mas untuk dunia mistisnya? Ya, ini merupakan pengalaman yang tidak bisa terlupakan karena ini kejadian ketika saya berada di perkuliahan. Jadi tepatnya di antara 2008 dan 2012. 2008 sampai 2012-an ya? Betul. Oke. Gimana nih Mas ceritanya? Baik, mungkin akan saya awali dengan yang pertama. Jadi saat itu pukul 10 malam, kemudian seperti biasa, jadi saya aktif di organisasi himpunan di salah satu kampus ternama di Malang. Kemudian saya aktif di himpunan, dan pada suatu malam, saat itu jam 10 malam, ada salah satu alumni yang biasa istirahat bersama kami di base camp himpunan di kampus. Kemudian suatu saat itu alumni tersebut minta antarkan saya ke toilet karena memang jarak dari base camp ke toilet itu lumayan jauh, dan juga dia ada di lorong gitu, jadi memang melewati beberapa area yang gelap, dan alumni ini minta temani saya untuk ke toilet tersebut. Jadi kami berdua menyusuri lorong, kemudian sampailah kami di toilet tersebut, dan alumni tersebut masuk ke toilet, kemudian saya berada di luar, dan kebetulan di area itu berseberangan dengan fakultas dari universitas negeri lain, dan itu fakultas kedokteran, gedung fakultas kedokteran. Jadi seperti yang kita ketahui, namanya di fakultas kedokteran mereka mungkin melakukan semacam kayak praktikum bedah mayat Mr. X. Jadi pada saat itu ketika alumni sudah masuk ke dalam toilet dan saya berada di luar, dan dari lorong tersebut saya bisa menghadap langsung ke gedung kedokteran tersebut. Jadi jaraknya kalau saya perkirakan waktu itu sekitar 30 atau 35 meter. Nah, di antara lorong dan gedung kedokteran itu ada jalan akses lalu lintas mahasiswa yang masih melakukan tugas atau aktivitas malam di kampus. Nah, dan seperti yang saya tahu bahwa di sekitar
gedung kedokteran tersebut itu ada taman, dan di taman itu lampunya selalu nyala setiap malam. Nah, pada saat itu saya juga heran kenapa kok lampunya mati, nggak seperti biasanya. Nah, kemudian saya karena tertegun ke arah gedung kedokteran dengan kondisi lampu taman yang mati, kemudian ada kayak bisikan, seperti bisikan entah semacam apa. Jadi seakan-akan kalau misalnya teman-teman ada yang menyuruh coba lihat ke arah sana, nah pasti spontan akan lihat ke arah sana. Memang ada apa di sana? Memang ada apa di sana? Seperti itu. Jadi secara yang saya rasakan seperti ada seseorang, sesuatu atau apapun itu menyuruh saya melihat ke arah gedung kedokteran tersebut. Nah, karena di gedung kedokteran tersebut kondisi lampunya mati, tapi saya masih bisa melihat seperti kita ketahui kalau namanya gedung kedokteran atau gedung apapun itu kan pasti kalau modelnya dia kaca, dia kan kaca bertumpuk. Jadi maksudnya kalau bagian ini kaca, atasnya kaca, kaca dan kaca. Ini nanti akan ada jeda sekian meter, nanti kaca itu menandakan setiap ruangan, kaca dari setiap ruangan. Nah, di salah satu kaca di pertengahan gedung, jadi seingat saya gedung itu sekitar 5 lantai mungkin ya, atau 6 lantai. Nah, di pertengahan lantai 2 atau 3 gitu, itu di salah satu kaca, jadi yang bawahnya kaca dan kaca, harusnya kaca itu clear, nggak ada penghalang apapun. Nah, di salah satu gedung lantai tadi saya perhatikan tuh ada sesuatu di kaca. Jadi kalau misalnya kita gambarkan objek kaca seperti ini, nah di bagian tengahnya itu ada sesuatu yang dia tadinya itu diam. Kemudian ketika mata saya makin tertuju pada objek tersebut, itu seakan-akan dia mulai bergerak, seperti orang rukuk berdiri beberapa kali, sampai saya mulai sadar kalau itu adalah sesuatu yang memang bergerak dari gedung kedokteran dengan jarak sekitar 30-35 meter tadi. Nah, setelah itu saya perhatikan ketika dia mulai berhenti bergerak, seketika dia itu menghilang, sosok itu begitu menghilang, semua lampu taman sekitar di gedung kedokteran itu menyala. Dan di situ saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang tidak normal, dan saya juga teringat dengan beberapa film horor atau film misteri yang kita tahu bahwa ketika ada sosok yang datang, sosok makhluk halus yang datang, maka lampu atau listrik atau apapun itu kayak mengalami gangguan. Dan ini yang saya rasakan sendiri, saya alami sendiri bahwa memang itu nyata. Ketika selesai itu, alumni yang dari toilet itu sudah keluar karena dia memang mohon maaf, dia buang air besar, jadi mungkin agak lama. Setelah itu dia keluar, saya tanya ke dia, mas coba lihat ke arah sana, karena beliau ini penakut, jadi akhirnya dia buru-buru ngajak saya balik ke kampus, ke base camp tadi. Nah, karena saya waktu balik ke base camp ingat kalau ada sesuatu atau sosok yang menyuruh saya ke sana, saya berpikiran bahwa apa mungkin sosok tersebut minta saya untuk melihat dia. Jadi saya feeling kalau makhluk ini kayaknya akan mengikuti saya. Dan ternyata ketika saya kembali ke base camp, saya mulai istirahat karena sudah sekitar jam 9:30, jam 10 tadi. Ada salah satu senior saya masih sibuk dengan tugas kampus di depan komputer. Kemudian yang seperti yang saya tahu, dia itu memang mudah melihat makhluk gaib. Ya, jadi ketika saya sudah mulai istirahat berbaring, kemudian tidak sampai 5 menit, senior saya tadi itu langsung loncat ke sebelah saya, kemudian tidur di sebelah saya dan dengan kondisi menutup wajah dengan selimut tadi. Nah, di situ dia bilang, Bill, coba lihat di jendela, ada apa jendela? Ada apa mas? Nggak ada apa-apa. Dengan kondisi saya juga kebiasaan saya tidur, saya menutup wajah saya dengan selimut juga. Nah, karena saya teringat dengan sosok tadi dan senior saya tadi bilang, ya Bill, itu coba lihat, itu ada sosok kayak pocong, kepalanya aja yang nongol di jendela.
di atas itu, di atas base camp tadi, dia seakan-akan mencari sesuatu. Jadi kepalanya nongol, nggak kelihatan, nongol nggak kelihatan. Jadi kayak mencari seseorang atau mencari sesuatu. Hingga karena saya takut, jadi saya tahan 5-10 menit. Setelah itu baru saya beranikan untuk buka selimut dan sosoknya sudah nggak ada. Nah itu mungkin pengalaman horor pertama yang saya alami ketika di perkuliahan. Terus setelah kejadian itu gimana Mas? Apa mungkin ada muncul lagi sesuatu seperti itu? Ya. Sudah kita ini. Ya baik. Jadi saya teringat ada satu teman saya juga yang dia sensitif dengan hal-hal makhluk gaib. Iya. Jadi saya coba tanyakan ke dia gimana pendapatnya tentang hal itu. Nah, kemudian dia bilang seperti ini, Bill, kalau misalnya sosok itu kalau misalnya sosok itu memang dalam waktu dekat masih menunjukkan sosoknya lagi atau apa ya, kemungkinan bisa dia akan ngikut. Bahasanya itu dia akan ikut, misalnya kita kemana dia akan ini ngikut, karena dari awal tadi memang ada sesuatu yang nyuruh saya untuk lihat ke dia, dan dia ternyata ngikuti saya seperti itu. Tapi alhamdulillah semenjak kejadian itu memang tidak ada lagi untuk bertemu dengan sosok tersebut. Kemudian untuk pengalaman berikutnya yaitu saat itu di kampus saya itu sedang diterapkan sistem jam malam untuk kegiatan di basecamp himpunan. Jadi jam 7 malam adalah batas akhir untuk aktivitas. Jadi setelah jam 7 malam tidak boleh ada aktivitas lagi. Otomatis semua orang harus semua mahasiswa harus pulang dari basecamp itu. Pada saat itu saya dan senior saya 2 orang itu kami memberanikan diri untuk tetap stay di basecamp untuk nginap stay di basecamp. Nah waktu itu kami setelah ada rapat di kampus lain, ketika kami kembali dari rapat, nah senior saya ini kembali duluan ke basecamp. Nah saya itu masih dimintai tolong untuk salah satu alumni yang mau datang ke basecamp. Jadi dia minta dijemput, intinya minta dijemput di halte. Jadi di depan kampus saya itu ada 2 halte, halte kanan dan halte kiri. Kedua halte tersebut saya cek, itu nggak ada siapa-siapa. Kemudian akhirnya saya putuskan untuk kembali ke basecamp karena sudah saya coba cari di sekitaran halte tersebut, alumni tadi tidak ada. Akhirnya karena saya sudah balik ke basecamp, kemudian alumni senior saya tadi karena sudah di basecamp duluan, jadi dari dalam basecamp itu ada kaca yang bisa melihat ke arah jalan akses menuju ke basecamp tersebut. Jadi ketika saya sudah sampai di basecamp, kemudian senior saya tadi bilang, Bill, mana alumni tadi? Loh, nggak ada Mas, alumni tadi tak cari di halte nggak ada ternyata. Nah dari situ senior saya tadi juga heran, loh Bill, beneran kamu tadi nggak bonceng alumni tadi? Soalnya aku kayak lihat kamu lagi boncengan, dia bilang gitu. Waktu saya bawa motor. Kemudian saya tegaskan lagi kalau ya saya nggak ngajak siapa-siapa, saya nggak sama siapa-siapa, saya sendiri. Saya menuju ke basecamp ini sendiri, nggak sama siapa-siapa. Akhirnya singkat cerita kami masuk ke basecamp. Kemudian waktu itu sekitar jam 10 malam, masih jam 10 malam. Kemudian sekitar jam 12 malam sebelum saya istirahat, saya teringat saya belum sholat isya. Kemudian saya ke depan basecamp, itu ada keran. Nah di keran situ saya ambil wudhu di situ. Nah ketika saya ambil wudhu, di pertengahan ambil wudhu, tiba-tiba ada aroma bunga yang sangat pekat, aroma wangi yang sangat pekat, dan saya yakin di sekitar basecamp itu nggak ada taman, nggak ada apapun. Dan ketika saya teringat dengan omongan senior tadi,
bahwa dia tanya siapa yang saya gonceng, akhirnya saya berpikiran yang aneh-aneh dan saya putuskan untuk lanjutkan wudhu, selesai dan bergegas ke base camp dan sholat. Ketika selesai, besok paginya senior saya baru memastikan lagi kepada saya, tanya, beneran nggak kamu nggak gonceng siapa-siapa kemarin? Enggak, saya sendirian aja bawa motor. Nah ternyata dia juga sebenarnya tidak yakin dengan yang saya bonceng, karena yang dia tahu saya itu diminta alumni untuk jemput alumni, jadi sosoknya laki-laki. Nah sosok alumni laki-laki, tapi yang saya gonceng, yang dia lihat itu ternyata sosoknya wanita berambut panjang dengan wajah terurai ke depan, menutup wajah, dan pakaiannya itu memang kayak putih terusan lusuh itu. Nah itu makanya dia itu kayak nggak mau berpikiran bahwa itu sosok yang aneh-aneh. Makanya dia waktu malam itu tanya ke saya bahwa itu alumni yang mau kamu jemput atau bukan. Nah jadi karena untuk menjaga biar tidak ada berita yang heboh bagi teman-teman yang lain, jadi kami putuskan untuk tidak menceritakan waktu itu. Jadi yaudah, kami sepakat waktu itu untuk tidak menceritakan ke siapa-siapa. Seperti itu untuk cerita pengalaman yang kedua. Oh ya, oke. Mungkin ada pengalaman lagi Mas Billy selain itu? Ya, jadi untuk pengalaman yang ketiga masih berhubungan dengan di base camp tadi. Oh gitu. Jadi waktu ini sebentar Mas Billy. Ya. Atau mungkin Mas Billy sejenis termasuk indigo gitu atau gimana? Atau yang mungkin memang sensitif dengan hal-hal goib gitu atau gimana? Iya, jadi menurut saya kalau indigo menurut saya masih jauh ya dari skop indigo, karena memang yang saya rasakan kalau untuk merasakan keberadaan atau sosok kadang yang keberadaannya itu berupa wujud atau apa, itu saya bisa merasakan. Tapi tidak selalu juga, tapi ya, sensitif gitu ya. Iya. Kadang di beberapa di beberapa kondisi atau beberapa tempat yang memang cukup membuat bulu kuduk kita merinding, itu memang ketika saat itu memang saya merasakan ada sosok, kadang dia berupa wujud ya, saya bisa merasakan, tapi saya tidak bisa memastikan jelas wujudnya si A, si B, si C atau apapun. Bisa. Oke. Sekarang ya, lanjut gitu. Yang pengalaman selanjutnya gimana Mas Billy? Baik, untuk yang pengalaman ketiga, jadi karena masih diterapkan yang jam malam tadi di base camp, jadi waktu itu saya dengan teman saya ada tugas kampus. Jadi tugas kuliah itu membutuhkan akses internet, dan waktu itu karena kami masih mahasiswa, jadi kami mengupayakan kalau bisa cari akses internet yang gratisan. Jadi waktu itu kami putuskan untuk mengerjakan tugas malam itu dengan kami berdua dengan akses gratis dari wifi kampus. Kemudian saat kami sedang mengerjakan tugas tersebut, saya dan teman waktu itu asik mengerjakan hingga sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Tiba-tiba kami mendengarkan suara langkah kaki. Jadi sebagai gambaran, base camp kami itu adalah gedung dengan pintu seret atau pintu dorong. Itu berukuran besar, sekitar 3 meter kali 2,5 meter, dan itu plat besi tebal. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masuk atau keluar, dia harus buka dengan roll roda di bagian bawahnya. Itu harus pasti akan ada suara gledek kalau misalnya dibuka atau ditutup seperti itu. Nah saat itu tidak ada suara apapun, pintu terbuka, tahu-tahu ada langkah kaki seperti sepatu safety yang dipakai security dengan
sosok dengan suara gericik kunci yang ada di kayak sekumpulan kunci yang ditaruh di pinggang. Jadi seperti yang kita tahu, beberapa security kan mereka bawa kayak sepatu tebal itu, kemudian membawa segerombol kunci di pinggangnya. Kemudian jadi setiap langkah kaki suara saat menaiki tangga, karena saya biasa mengerjakan tugas atau apa itu di lantai 2, di basecamp lantai 2. Jadi setiap tangganya itu dari plat bahannya. Nah, dari plat itu nanti di pertengahan itu ada kayak tempat sepatu atau apapun, alas kaki di situ. Nah, setelah itu ada tangga lagi sehingga sampai ke di lantai 2. Jadi seperti itu. Nah, yang waktu itu yang terjadi adalah tiba-tiba ada suara langkah kaki sepatu dengan suara gemericik kunci di pinggangnya. Jadi kayak dak 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 dan tring 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 waktu yang bersamaan, seperti itu. Jadi seketika saya dan teman saya spontan, siapa itu yang datang? Kayaknya security. Ayo kita tutup laptopnya, karena kalau laptop masih keadaan terbuka, otomatis kan ada bias cahaya yang ke langit-langit di lantai 2 itu. Jadi untuk menghindari itu kami tutup laptop. Yang kami lakukan waktu itu spontan kami lakukan adalah menutup laptop agar cahayanya tidak bias ke langit-langit. Kemudian setelah itu langkah kaki berhenti. Jadi langkah kaki itu hanya sekitar 5 langkah, karena memang ada hanya 5 anak tangga untuk sampai ke di area untuk menaruh alas kaki. Nah, jadi memang kami hanya dengar 5 langkah dan terhenti di situ. Dia tidak ada langkah kaki turun dan apapun, dia hanya terhenti di situ. Nah, setelah itu kami mulai curiga dan memberanikan diri untuk mengecek. Ayo kita cek siapa tadi. Begitu kita cek, memang nggak ada siapa-siapa. Dan setelah itu baru kedengar suara langkah kaki lagi. Langkah kaki turun, jak dan cering di waktu yang bersamaan. Jadi seakan-akan ada sosok orang sedang bawa segerombol kunci di pinggangnya dan sepatu safety tadi. Nah, setelah itu karena kami ketakutan dan itu posisinya ada di bawah, di mana akses kami kalau misalnya mau kabur pun kami harus melewati tangga yang sama. Jadi kami putuskan waktu itu sudah tutup laptop dan kami berusaha untuk tidur malam itu juga. Nah, jadi ketika saya ceritakan ke beberapa dosen dan orang-orang yang sudah lama di kampus itu, memang ternyata ada 3 sosok yang dalam tanda kutip cukup familiar. Betul, itu adalah penunggu kampus. Mungkin sekarang saya cerita dengan kondisi tahu-tahu merinding aja, mungkin nggak tahu gimana, masih ada sisa energinya atau apa ya, saya nggak tahu. Jadi 3 sosok ini memang ada pocong itu yang memang beberapa kali menampak ke beberapa orang. Kemudian wajah muka rata tadi, wanita dengan muka rata. Kemudian yang ketiga adalah satpam. Jadi memang satpam ini dari cerita yang saya tahu, dulu ada satpam yang meninggal kena serangan jantung di kampus. Jadi waktu sedang bertugas, tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal. Nah, jadi setelah itu beberapa kali memang kejadian seperti itu. Jadi ada sosok sosok security. Jadi seakan-akan security ini ngecek ke sekretariat kampus, sekretariat organisasi. Jadi tahu-tahu jadi kadang-kadang ada yang masih bermalam di sana, melakukan aktivitas di sana, tahu-tahu suara kayak pagar besinya itu kayak digetrok-getrok gitu, terus tahu-tahu bilang sudah jam malam, tahu-tahu bilang gitu aja. Begitu beberapa ada yang mau ngecek keluar itu siapa, itu nggak ada orang. Jadi memang 3 sosok tadi memang cukup familiar dan mungkin bisa dibilang rezeki saya bisa bertemu dengan 3 sosok tersebut. Jadi itu pengalaman yang benar-benar tidak bisa terlupakan buat saya selama saya menjalani perkuliahan di salah satu kampus ternama di Malang. Nah, itu kejadiannya itu yang diceritakan
Mas Billy dari awal sampai pengalaman ketiga tadi itu beruntutan harinya atau mungkin berbeda ini Mas? Iya, jadi itu berbeda. Jadi selingnya itu saya tidak ingat pasti, cuman yang saya saya ingat itu dia berselang sekitar 2 mingguan ya kalau tidak salah, 2 mingguan. Kemudian dari cerita kedua ketiga itu sekitar sekian bulan. Oh gitu. Baru kejadian seperti itu. Jadi tidak beruntutan gitu ya? Iya betul, tidak beruntutan. Oke. Nah itu mungkin pengalaman mistis yang terakhir yang saya alami sekitar 2 minggu yang lalu seperti itu. Kemarin tuh ya. Oke, terima kasih Mas Billy. Mungkin teman-teman ya itu pengalaman dari seputar Mas Billy yang dari kuliah sampai kemarin 2 minggu kejadian itu ya. Oke, Mas Billy, kita sudah ada di penghujung acara, dan buat teman-teman semuanya mungkin yang ingin Mas Billy masih bercerita di Misteri Kejawen, mungkin teman-teman bisa langsung di kolom komentar. Oke Mas Billy, sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan di teman-teman Misteri Kejawen yang ada di rumah mungkin? Ya baik, ya mungkin yang mau saya sampaikan, ketika kita melakukan perjalanan spiritual, jangan beranggapan bahwa kita ini sedang melakukan hal-hal negatif atau berbau klinik dan sebagainya. Jadi cobalah memahami atau memahami dari sisi yang lain. Jadi jangan hanya melulu dianggap oh itu sebagai klinik dan lain-lain yang kecenderungan itu adalah hal yang negatif. Tapi jadikanlah itu sebagai hasanah kita untuk membuka wawasan kita bahwa ya salah satu yang memang harus kita imani adalah hal-hal yang gaib. Jadi hal yang gaib ini juga ada baiknya kita itu melakukan semacam silaturahmi atau kunjungan, itu hanya semata-mata untuk memperkuat iman kita bahwa memang kita ini hidup berdampingan dengan hal-hal yang gaib seperti itu. Jadi apapun yang kita alami, hal-hal mistis dan lain-lain, anggaplah itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan untuk kita. Jadi pahami hal tersebut dengan kacamata positif seperti itu. Terima kasih. Iya, oke, terima kasih Mas Billy. Terima kasih banyak ya untuk pengalamannya yang saya berbagi di Misteri Kejawen. Buat teman-teman, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Misteri Kejawen. Jangan lupa yang belum subscribe langsung tekan tombol subscribe. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Billy ya. Sama-sama.